Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Bertemu lagi di channel Bu Santi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anak Bu Guru sudah membaca doa, serta sudah menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing. Muatan pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, membaca informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa. Yang ketiga, menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ayo kita membaca teks tentang globalisasi, bermanfaat atau tidak. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaan Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai kebudayaan yang kuat, tidak mustahil nilai luhur bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, anak-anak hebat, itu tadi bacaan mengenai globalisasi. Ada manfaat positif dan ada juga manfaat negatifnya. Positifnya apa? Kita bisa mengetahui berita-berita dari luar negeri. Kita bisa menggunakan barang-barang produksi dari negara lain. Tapi negatifnya itu tentang nilai budaya dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Otomatis tidak semuanya itu sesuai dengan budaya kita. Anak-anak hebat, berdasarkan teks tersebut, coba anak Bu Guru kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, anak-anak hebat,
Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Cerita pada pembelajaran 2. Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak hebat, masih ingat kan? Mang Samad ini pengrajin sandal kulit dari Garut, di mana awalnya dia hanya sebagai penjual sandal keliling. Dan akhirnya ia ingin berinovasi untuk memproduksi sandal sendiri. Sampai pada akhirnya ia bisa memperkerjakan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja di tempat Mang Samad. Dan sampai sekarang sandal kulit ini bisa terkenal sampai mancanegara. Nah, ini cerita tentang Mang Samad. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut lagi tentang Mang Samad ini melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Yang kedua, mengapa usaha Mang Samad dapat meningkatkan perekonomian warga? Yang ketiga, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Yang keempat, mengapa usaha Mang Samad dapat memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Yang kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Yang keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Pada saat ini, kita berhasil dari sisi perekonomian. Kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Jadi, dengan kita membantu banyak orang dengan usaha kita, maka kita juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Anak-anak hebat yang bercita-cita ingin menjadi wirausahawan, jangan lupa ya menggunakan orang-orang di sekitar kita. Jadi, kamu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, di sini kita akan belajar sikap dari Mang Samad dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dari Mang Samad yang bisa kita contoh adalah yang pertama, kerja keras. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya apa? Yaitu belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, tidak mudah menyerah dan selalu berinovasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya apa? Yaitu selalu berusaha ketika mendapatkan nilai yang jelek. Yang ketiga, Mang Samad ini juga pandai dia memanfaatkan peluang. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu mengikuti lomba yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, bermanfaat bagi orang lain. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya ialah membantu sesama bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sikap-sikap yang perlu kita tiru dari Mang Samad dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, dari video pembelajaran ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, kita dapat menuliskan informasi dalam bentuk tulisan. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian sekitar. Yang ketiga, kita dapat menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dari cerita Pak Samad. Anak-anak hebat, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di channel video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.